sadar media mengkonsumsi visual, tetapi sudah menjadi ruang aktif tempat identitas manusia dibentuk, diuji, dan dibandingkan setiap hari tanpa henti. Fashion tidak lagi berdiri sebagai fenomena luar yang hanya kita lihat dari jauh, melainkan telah melekat dalam cara kita memahami diri sendiri di tengah manusia. Cara berpakaian sebenarnya bekerja seperti sistem bahasa yang sangat halus, di mana sebelum seseorang membuka suara, pakaian sudah lebih dulu membentuk interpretasi orang lain terhadap dirinya. Setiap detail dalam fashion membawa tanda sosial, mulai dari latar budaya, kelas sosial, hingga cara seseorang ingin dipersepsikan dalam ruang publik. Ketika satu standar visual diposisikan sebagai acuan utama, maka secara tidak langsung yang menciptakan hierarki dalam cara kita melihat tubuh manusia. Beberapa identitas menjadi sangat terlihat, sementara yang lain perlahan terpinggirkan dari representasi visual yang dominan. Dalam konteks fashion, hal ini menunjukkan bahwa estetika tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu media sosial. Visual tidak lagi bersifat pasif, tetapi aktif membentuk cara kita memahami diri sendiri dan orang lain. Algoritma bekerja seperti kurator tak terlihat yang terus menyaring dan menangkap standar tertentu tentang apa yang dianggap ideal. Dalam situasi ini, banyak orang tanpa sadar mulai menyesuaikan diri dengan secara konsisten menghadirkan representasi kehidupan yang sudah dipoles, diseleksi, dan disempurnakan secara visual, sehingga apa yang kita lihat bukan lagi realitas mentah, melainkan versi yang telah dikonstruksi. Dalam proses ini, filter dan editing tidak hanya menjadi alat estetika, tetapi juga pembentuk persepsi tubuh. Tidak pernah berdiri sebagai sesuatu yang absolut atau alami, melainkan selalu dibentuk melalui proses sosial yang panjang. Media, budaya populer, dan industri fashion berperan besar dalam menentukan standar visual yang kemudian dianggap ideal oleh masyarakat. Di berbagai konteks budaya, kita bisa melihat bahwa definisi cantik selalu diposisikan sebagai acuan utama, maka secara tidak langsung yang menciptakan hierarki dalam cara kita melihat tubuh manusia. Beberapa identitas menjadi sangat terlihat, sementara yang lain perlahan terpinggirkan dari representasi visual yang dominan. Dalam konteks fashion, hal ini menunjukkan bahwa estetika tidak pernah berdiri sendiri. Dalam perkembangan fashion kontemporer, muncul banyak desainer yang secara sadar memilih untuk tidak mengikuti standar estetika yang sudah mapan. Mereka mengeksplorasi bentuk, siluet, dan struktur pakaian sebagai cara untuk mempertanyakan ulang definisi keindahan itu sendiri. Di tengah derasnya budaya visual yang terus menuntut kesempurnaan, banyak anak muda mulai merasakan kelelahan terhadap standar yang seolah tidak pernah selesai. Mereka mulai mempertanyakan kembali apakah benar harus selalu mengikuti bentuk ideal yang ditentukan oleh industri dan media. Dalam proses ini, kenyamanan mulai menjadi pilihan. Kita mulai melihat perubahan signifikan dalam cara industri fashion merepresentasikan tubuh. Berbagai brand mulai membuka ruang bagi keberagaman bentuk tubuh yang sebelumnya jarang terlihat dalam kampanye utama mereka. Perubahan ini tidak hanya bersifat visual, tetapi juga mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap self-love semakin banyak digaungkan. Pada praktiknya banyak orang masih berhadapan dengan rasa tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tetap menjadi ruang perbandingan yang sangat kuat, di mana standar visual terus diproduksi dan diperkuat oleh algoritma. Hal ini membuat proses menerima diri tidak selalu linear, melainkan penuh dinamika. Dalam fashion kontemporer juga terlihat dari semakin kaburnya batas antara kategori maskulin dan feminin dalam pakaian. Banyak desainer mulai mengeksplorasi konsep androgini sebagai bentuk kebebasan dalam berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas tidak lagi sepenuhnya dibatasi oleh norma gender tradisional, melainkan menjadi sesuatu yang lebih cair. Dalam kehidupan sosial, cara seseorang berpakaian sering kali menjadi salah satu elemen pertama yang membentuk persepsi orang lain sebelum terjadi interaksi verbal. Pakaian dapat menyampaikan banyak hal secara tidak langsung, mulai dari identitas, karakter, hingga posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Namun interpretasi ini sering kali bagi sebagian orang, fashion memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar ekspresi gaya pribadi. Ia dapat menjadi sarana untuk mempertahankan identitas di tengah lingkungan sosial yang tidak selalu menerima keberagaman. Dalam konteks tertentu, pakaian bahkan menjadi bentuk resistensi terhadap norma yang membatasi ekspresi diri. Dalam beberapa tahun terakhir, industri fashion mulai menunjukkan pergeseran pendekatan dalam cara mereka merepresentasikan konsumen.
Banyak brand mulai memahami bahwa audiens tidak hanya ingin melihat kesempurnaan visual, tetapi juga sesuatu yang terasa lebih dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Perubahan ini dalam perkembangan fashion kontemporer, runway tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat presentasi koleksi pakaian, tetapi telah berubah menjadi sebuah bentuk pertunjukan seni yang utuh. Musik, pencahayaan, koreografi, dan narasi visual berpadu menjadi satu pengalaman yang bersifat emosional dan imersif. Meskipun inklusivitas dalam fashion sering dipresentasikan sebagai bentuk kemajuan sosial, pada kenyataannya hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika industri dan kepentingan bisnis. Brand dengan cepat merespons perubahan nilai dalam masyarakat dan mengubahnya menjadi bagian dari strategi pemasaran mereka. Akibatnya, batas antara empati dan fashion dapat dipahami sebagai bentuk arsip budaya yang merekam perjalanan sosial manusia dari waktu ke waktu. Setiap pakaian membawa konteks historis, emosional, dan budaya yang berbeda, tergantung pada siapa yang mengenakannya dan dalam situasi apa ia digunakan. Dengan membaca fashion, kita sebenarnya sedang juga dapat berfungsi sebagai bentuk ekspresi resistensi terhadap norma sosial yang dianggap membatasi. Ketika seseorang memilih untuk tampil di luar standar dominan, hal tersebut dapat menjadi pernyataan identitas sekaligus sikap kritis terhadap struktur budaya yang ada. Gerakan seperti body positivity dan genderless fashion memperlihatkan bagaimana pakaian dapat menjadi medium untuk menantang batas-batas sosial yang lama. Dengan demikian, fashion tidak hanya hadir sebagai estetika. Dalam budaya visual modern, tidak semua individu mendapatkan ruang representasi yang setara. Ada kelompok yang terus-menerus terlihat dan menjadi pusat perhatian, sementara yang lain justru berada di pinggiran representasi. Fashion dalam hal ini menjadi cermin dari ketimpangan tersebut. Namun di sisi lain, kita juga mulai melihat adanya perubahan menuju keberagaman yang lebih luas, meskipun prosesnya masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai. Pada akhirnya, di balik seluruh dinamika fashion modern, terdapat kebutuhan dasar manusia untuk diterima dan diakui dalam ruang sosialnya. Pakaian menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan identitas, tetapi pada saat yang sama juga